Kalau ada yang mengatakan dia menghina Islam, saya tidak percaya. Yeah. Di mana seorang yang sangat taat, Yeah. sangat soleh seperti Ade Armando itu bisa menghina agama sendiri? Tidak. Yeah. Yang dia lakukan itu dia kritik terhadap para orang-orang yang melakukan kekerasan, yang melakukan intimidasi, diskriminatif atas nama agama. Bukan agamanya sebetulnya. Tadi misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa kelompok masyarakat tertentu, katakanlah pengguna media sosial, 110 juta mendukung gagasan penundaan pemilu, itu tidak terbukti sama sekali. Di atas 80% pengguna media sosial Indonesia justru menolak. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian menyaksikan dan mendengarkan podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Bersama gua Daniel Wigra, dan gua seperti biasa Jess. Tapi kali ini gua akan ngomong bahwa joke is not a crime, but crime is totally not a joke. Yes, exactly, totally not a joke. Jadi maksudnya apa? Ada satu kejahatan, ada satu kasus kriminal, dan itu bukan main-main, itu bukan bahan ketawaan. Dan hari ini gue lagi sangat marah, gue lagi sangat katakanlah kecewa ya dengan aksi sekumpulan orang yang melakukan penganiayaan terhadap tentu saja teman kita Ade Armando, yang kemarin sebenarnya dia juga ingin mendukung aksi mahasiswa. Dia datang sebenarnya untuk ikut memantau aksi mahasiswa, tanda dukungan bahwa tidak setuju juga dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Tapi kemudian dia dengan dalih perbedaan pendapat dan sebagainya, dia diintimidasi. Saya sangat sedih, bahkan ditelanjangi seperti itu. Saya sangat marah dan kecewa, dan setelah saya langsung kontak kawan nongkrong kita, Bang Saidiman Ahmad. Thank you bro, bisa datang kemari. Saidiman adalah peneliti SMRC yang pada kali ini kita akan secara spesifik ya, akan ngomong, kita akan diskusi, kita akan nongkrong bagaimana demokrasi itu harus dipertahankan dan masa jabatan kenapa harus dibatasi. Dan di sini kelihatan mana yang teman lama, mana yang bukan. Yang teman lama bajunya sama warnanya, yang bukan bajunya lain sendiri. Enggak, ini agak mirip nih, merah marun ya. Jadi sama-sama merah marun. Tapi maksud gua, hari ini kita nongkrong, dan yang tadi dibahas sama Mas Awi di awal soal pemukulan Ade Armando itu kan benang merahnya adalah mengenai adanya demo mahasiswa menolak gagasan Jokowi 3 periode. Exactly. Yang kemudian berkaitan lagi soal isu soal di demokrasi, di mana ada orang yang dianggap berbeda pendapat lalu dipukulin gitu. Nah sebetulnya kalau misalkan kita mau ngomongin demokrasi, sebenarnya gimana sih Mas demokrasi itu melihat perbedaan pendapat? Ya, di dalam demokrasi itu salah satu unsur utamanya adalah tentang kebebasan. Jadi demokrasi itu adalah perwujudan dari konsep kebebasan di dalam politik. Jadi tidak ada demokrasi tanpa ada kebebasan. Nah, di dalam demokrasi yang berkuasa itu sebetulnya adalah publik. Yang membedakan negara demokrasi dengan negara yang tidak demokratis itu adalah pada kebebasan, pada bagaimana publik bisa menyampaikan pendapat sebebas-bebasnya sejauh itu adalah pendapat. Jadi itu esensi demokrasi. Jadi kalau ada orang yang punya pendapat kemudian dia diintimidasi, dia tidak bisa mengemukakan pendapatnya itu karena dia diancam misalnya, baik dari siapapun, dari negara, dari ormas, dari individu. Kalau itu terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwa masyarakat atau negara di mana orang tidak bisa leluasa menyampaikan pendapatnya itu sebagai negara yang tidak terlalu demokratis atau bahkan bukan negara demokratis. Sebelum ke sana mungkin kita ingin dengar gimana tanggapannya Saidiman tentang kasus kemarin yang menimpa Ade Armando. Ya, kebetulan Bang Ade Armando ini saya lama sekali bergaul sama beliau. Saya satu kantor sama dia di kolega di SMRC. Ketika dia di SMRC, juga saya pernah satu kantor di Paramadina. Kan saya tahu bagaimana ia bersikap. Memang kadang-kadang ya namanya kita hidup di dalam dunia yang demokratis. Kadang-kadang saya berbeda pendapat sama dia, kadang-kadang ketemu. Tetapi satu hal yang saya kira yang penting dari Bang Ade Armando itu adalah
dia selalu ingin membuka ruang bagi siapa saja untuk berpendapat. Kita bisa berdebat sekeras apapun, tapi yang jelas kita sepakat bahwa ada ruang di mana kita bisa saling komunikasi gitu. Dan saya percaya bahwa memang Ade Armando ini orangnya sangat teguh memegang prinsip ya. Kalau dia merasa itu salah, ya dia akan mengatakannya. Dia sendiri adalah pendukung Pak Jokowi, tapi dia tidak setuju kalau Jokowi diperpanjang masa jabatan. Dan saya kira di dalam survei SMRC kita menemukan banyak sekali orang yang seperti Bang Ade Armando ini. Puas dengan kinerja Pak Jokowi, pendukungnya, tetapi pada saat yang sama tidak mau kalau Jokowi diperpanjang. Dan saya kira itu bertentangan dengan argumen pendukung perpanjangan masa jabatan presiden yang mengatakan Pak Jokowi tingkat kepuasan publiknya tinggi, karena itu mungkin dia sebaiknya diperpanjang. Itu salah sama sekali, karena banyak sekali orang seperti Pak Ade Armando ini. Jadi mungkin saya kira ada yang salah sangka sama dia bahwa karena dia pendukung maka dia mendukung juga ide itu. Saya kira tidak. Itu yang kemudian alasan dia kenapa ia datang ke aksi kemarin mendukung aksi itu sebetulnya. Tetapi saya percaya dan saya kira kita tahu semua bahwa yang melakukan kekerasan itu kan bukan mahasiswa, itu adalah kelompok lain yang memang saya kira selama ini benci terhadap orang-orang seperti Ade Armando. Ade Armando ini adalah seorang reformis sebetulnya pembaru pemikiran Islam. Dia sendiri itu sangat Islam. Dibanding saya tidak ada apa-apa. Dia puasa, sholat 5 waktu. Dan kalau di kantor itu bukan hanya sholat, tapi setiap dia mau sholat dia ngasih tahu saya, "Man, sholat dulu ya." Ya mungkin semacam ajakan atau apa, dia sangat percaya kepada iman Islamnya itu. Kalau ada yang mengatakan dia menghina Islam, saya tidak percaya. Di mana seorang yang sangat taat, sangat soleh seperti Ade Armando itu bisa menghina agama sendiri? Tidak. Yang dia lakukan itu dia kritik terhadap para orang-orang yang melakukan kekerasan, yang melakukan intimidasi, diskriminatif atas nama agama. Bukan agamanya sebetulnya. Kelompok-kelompok yang justru malah mencederai Islam itu sendiri. Tapi kalau kita mau balik ke soal ranah-ranah yang kita mau bahas nih, terkait soal gagasan Jokowi 3 periode. Bang Saidiman sebagai peneliti SMRC, Saiful Mujani Research and Consultant itu kan kemudian juga bikin sebuah survei tentang bagaimana respon masyarakat terkait gagasan ini. Nah, temuan SMRC itu gimana sih, Mas? Secara garis besar gitu. Ada dua hal kan sebetulnya. Yang pertama isu tentang penundaan pemilu dari 2024 menuju 2027. Alasannya biasanya dikemukakan ada 3. Yang pertama karena alasan kita lagi COVID, pandemi. Kemudian yang kedua alasan ekonomi, pemulihan ekonomi. Lagi ada pemulihan ekonomi. Exactly. Jangan pemilu dulu, kita pulihkan dulu ekonomi. Yang ketiga adalah alasan IKN. Pembangunan ibu kota. Pembangunan ibu kota ini bisa terbengkalai nih karena dananya juga butuh banyak kira-kira. Nah, orang mengatakan bahwa karena ada alasan itu, mereka merasa itu alasan kuat, maka publik masihnya mendukung gagasan penundaan itu. Ternyata kita temukan tidak. Jadi misalnya temuan pertama tentang alasan penundaan pemilu ke 2027 karena COVID-19. Itu yang menolak gagasan itu 78,9%. Jadi hampir gede sekali. Jadi hampir semua orang itu menolak penundaan pemilu karena gagasan itu Dan itu tidak sekali kita lakukan. Kita melakukannya pada September 2021 juga kita lakukan survei itu saat itu 82,5%. Jadi sama Nah, berarti nggak sejalan sama pernyataannya Luhut dong yang ngomong ada 110 juta orang yang mendukung. Sama sekali kalau dari survei ini. Kemudian alasan kedua tentang pemulihan ekonomi yang menolak penundaan pemilu karena alasan itu 79,8%. Kemudian hampir 80% alasan pemindahan ibu kota juga begitu, 78,5%. Setuju bahwa pemilu tetap dilaksanakan 2024 walaupun ada isu pemindahan ibu kota negara. Itu tidak menghalangi. Bahwa bukan berarti karena setuju pemilu 2024 terus pemulihan ekonomi harus terbengkalai atau penanganan COVID dikesampingkan. Enggak begitu. Dua-duanya harus. Dan saya percaya bahwa penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi
itu dilaksanakan nanti oleh pemerintahan terpilih. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi soal ini hal lain soal masa jabatan presiden 3 periode. Kita tanya kepada publik, apakah periode maksimal 2 kali dan masing-masing selama 5 tahun untuk jabatan presiden itu harus diubah atau harus dipertahankan? Itu yang menyatakan harus dipertahankan 73%. Pada survei Maret 2022 yang menyatakan harus diubah itu 15%. Tetapi kalau kita runut lebih jauh ya 15% ini alasan ingin diubahnya apa? Itu 53% menyatakan pengennya 1 kali selama 5 tahun saja. Jadi bukan juga karena dia ingin diubah terus pengennya 3 periode, bukan, justru ingin cuma 1 periode. Lebih dari setengah yang mengatakan konstitusi harus dirubah untuk itu menyatakan sekali 1 kali saja dan masing-masingnya dan periodenya adalah 5 tahun sekali itu. Yang menyatakan 3 kali masing-masing selama 5 tahun itu 25% dari 15%. Oke, kecil sekali berarti ya. Artinya cuma 5%. 5% dari populasi. Jadi hanya 5% orang Indonesia yang setuju gagasan 3 periode. Berarti logikanya dari mana datanya Luhut yang mengatakan big data 110 juta dengan kalau dalam surveinya SMRC yang tentu secara metode bisa dipertanggungjawabkan cuma 5%. Mungkin dia nggak pakai SMRC kali, lembaga surveinya. Nah itu kan dia nggak mau ngebuka juga big datanya kayak gimana. Iya itu dia. Yang lain menurut gua adalah artinya gua bisa menangkap bahwa masyarakat Indonesia itu sebenarnya most likely untuk konteks ini ya sangat demokratis dalam pengertian setuju untuk tidak memperpanjang masa jabatan. Artinya dia juga bisa melihat bahwa ada persoalan COVID, ada persoalan ibu kota baru, ada persoalan pemulihan ekonomi akibat COVID. Tetapi itu hal yang berbeda dengan soal-soal demokrasi yang mandatnya konstitusi itu harus 5 tahun, kalaupun perpanjangan cuma sekali. Apakah sebenarnya hal ini tercermin dalam survei-survei itu? Apakah benar masyarakat kita tuh sebenarnya masih bisa membedakan hal ini dan bisa dikatakan publik kita masih cukup rasional? Saya kira betul sekali. Salah satu buktinya bahwa publik kita cukup rasional adalah kalau kita bandingkan antara tingkat kepuasan kepada presiden yang masih cukup tinggi di survei terakhir itu 64,6% yang merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Tapi pada saat yang sama tadi kita tanya mau nggak? Kalau kamu puas mau nggak dia lanjut? Nggak mau. Artinya publik kita itu bisa bisa membedakan antara bagaimana ia mengevaluasi pemerintah dan masalah yang sifatnya mendasar konstitusional. Jadi kalau istilah mentor saya Saiful Mujani itu masyarakat kita bisa berpikir konstitusional. Dia tahu bahwa ini sesuatu yang fundamental. Walaupun saya suka dengan presidennya ini, tapi itu tidak mengganggu iman saya bahwa periodenya cuma segitu. Bisa dilihat nggak kelompok orang-orang yang mungkin 5% itu dari mana? Nah itu kalau bisa diungkap tuh kelompok-kelompok mana dari demografi mana dan aspirasi ini. Pengen tahu kalau bisa diungkapkan. Sebetulnya kita menemukan tadi misalnya Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa kelompok masyarakat tertentu, katakanlah pengguna media sosial, 110 juta mendukung gagasan penundaan pemilu itu tidak terbukti sama sekali. Di atas 80% pengguna media sosial Indonesia justru menolak. Tandanya data yang diungkapkan Luhut itu data yang apa? Saya tidak tahu. Dia sendiri kalau kita tanya Pak Luhut, teman-teman jurnalis tanya Pak Luhut datanya mana, kan dia tidak pernah jawab. Yang jelas di dalam survei SMRC kita menemukan bahwa pengguna media sosial itu menolak. Lalu kemudian pertanyaan, sebenarnya ini kelompok mana? Susah kayaknya. Agak susah ya. Karena dalam temuan kita semua elemen masyarakat itu menolak. Dari manapun ya. Mungkin orang akan mengatakan mungkin masyarakat atau masa partai pendukung Pak Jokowi akan mendukung. Enggak juga. Semuanya mayoritas. Masa PDIP, masa PKB yang ketuanya mendukung penundaan pemilu itu juga menolak. Kemudian masa PAN, masa Golkar, semua NU, Muhammadiyah semua. Tentu saja tidak 100% tapi mayoritasnya itu besar sekali. Kalau publik menolak
hampir 80% katakanlah, dan sebelumnya 80%, 78,9 atau 79,8 gitu ya tadi, menolak gitu. Artinya yang menghembuskan isu ini diterima itu berarti bukan dari publik. Bukan dari publik. Salah satunya elit beberapa pimpinan partai. Ini adalah isu yang sangat elitis dan sangat tidak populer. Ya. Dan itu kan kalau kita lihat di media kan dihembuskan sama beberapa tokoh saja kan. Yang pertama yang mengeluarkan statement itu yang kita tahu itu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian Ketua Golkar Erlangga Hartarto, Ketua PKB Caimin, Ketua PAN Zulkifli Hasan, kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan sendiri, dan kemudian ada beberapa elemen masyarakat seperti beberapa pengurus APC gitu. Itu sangat tidak populer kalau kita tanya publik. Artinya sebenarnya ini kalau ini sama sekali bukan isunya publik, penerimaan publik terhadap ini pun negatif. Terus kenapa masih ada yang sebegitu ngotot untuk terus-terusan mempertahankan gagasan ini menjadi percakapan publik gitu ya? Saya tidak tahu. Saya kira alasannya mungkin kalau kita bisa meraba sederhana saja. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Status quo-nya. Tidak mau ikut pemilu. Pemilu mungkin capek kali. Harus bertaruh. Jangan-jangan saya tidak berkuasa lagi. Meskipun dua isu tadi tuh, penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode itu sebetulnya meskipun dua isu yang berbeda, itu benang merahnya sama kan? Sama-sama memperpanjang masa jabatan. Yang satu perpanjangnya 3 tahun, yang satu kalau bisa 5 tahun lagi deh sekalian. Iya kan? Bener dong? Iya. Tapi saya kira ini juga menandakan bahwa publik kita cerdas. Kalau kita lihat argumen bagi mereka yang ingin menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu sebetulnya sangat lemah. Karena pertama argumen tentang COVID-19. Mereka mengatakan bahwa kalau pemilu dilakukan maka COVID-nya bisa parah nih. Kita harus menangani itu. Atau misalnya mungkin mereka membayangkan kalau pemilu dilaksanakan ketika COVID maka pemilunya bisa berantakan. Sebetulnya itu argumen yang sangat lemah. Kita pernah melaksanakan pilkada 2020 ketika COVID sedang itu juga menjadi pertanyaan saya. Tetap jalan pilkada serentak. 270 daerah melaksanakan pilkada dan tidak terjadi apa-apa. Yang pertama, tidak karena ada pilkada itu kemudian COVID-nya jadi tiba-tiba melonjak kasusnya. Itu tidak terjadi. Kemudian karena pilkada dilaksanakan di masa COVID, kemudian pilkadanya amburadul. Enggak juga. Jadi dua-duanya jalan. Kemudian juga ini sebetulnya ya, kalau kita lihat dunia itu bukan cuma kita yang melaksanakan itu. Ini ada data dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Itu dari 318 kasus pemilihan umum itu 64%. Jadi dari 318 rencana pemilihan umum di masa COVID itu 64% itu dilaksanakan tepat waktu. Ada yang diundur tapi hanya 6 bulan. Itu 18%. Nggak nyampe 3 tahun ya? Iya, enggak. Ada yang diundur tapi di dalam masih 6 bulan sampai 12 bulan. Itu hanya 10%. Dan ada yang benar-benar diundur lebih dari 1 tahun, itu 8%. Jadi mayoritas rencana pemilu di dunia ini tetap jalan. Nggak ada. Tidak kemudian jadi mengganggu apa. Alasan COVID tidak menjadi justifikasi untuk kemudian menjadikan perpanjangan gitu masa jabatan. Dan juga ini alasan kedua tentang ekonomi. Tidak pemulihan ekonomi ya. Tidak ada kasus di mana karena ada pemilu kemudian ekonomi kita hancur gitu. Dan kita kan punya pengalaman dari tahun 98 sampai sekarang. Bertumbuh. Sebelum pemilu 99 itu ekonomi kita minus 13%. Betul. Setelah pemilu 99 dilaksanakan oleh Pak Habibie ketika itu kemudian setelah itu ekonomi kita recover pelan-pelan gitu. Bukan karena pemilu ketika itu yang ramai sekali kan, banyak sekali partai yang ikut, bukan malah ekonomi kita tambah hancur. Enggak, setelah pemilu itu justru ada kepercayaan ya terhadap pemilu 2004 juga demikian. Setelah pemilu recover, jadi rata-rata pertumbuhan ekonomi di masa Pak SBY itu 5%. Pak Jokowi sebelum COVID juga 5%. Jadi tidak ada bukti di mana kita melaksanakan pemilu ekonomi kita turun. Nah sekarang jadi berarti intinya nggak ada urusan tuh mau usah pakai
pakai alasan ekonomi segala macam, orang ternyata selama ini nggak ada relevansinya sama sekali gitu. Maksud gue adalah sekarang Jokowi sendiri udah mengatakan bahwa kemarin statementnya ya bahwa nggak ada tuh yang namanya perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan, tetap pemilu 2024 Februari tanggal 14. Februari. Dengan hal ini apakah masalah jadi selesai? Menurut lu gimana, Man? Dengan pernyataan Pak. Dengan pernyataan seperti itu? Ya saya kira pertama-tama ya kita memang saya sendiri itu menunggu presiden itu menyatakan dengan tegas. Ngomong itu ya. Ngomong dengan tegas itu sinyal politik yang penting. Ini kan dikemukakan oleh sejumlah elit. Presiden sendiri kan mengemukakan, tapi selama beberapa bulan terakhir beliau tidak mengemukakan dukungan atau penolakan, tapi tidak tegas lah. Mengatakan bahwa saya taat pada konstitusi. Tapi kan pengunduran pemilu itu kan memang itu amanat konstitusi, tapi itu bisa diubah melalui amandemen. Tapi dengan pernyataan presiden saya kira itu penting sekali memberi signal bahwa bahkan presidennya aja tidak mau kira-kira. Soal apa dibalik itu hatinya kita tidak tahu kan. Tapi saya kira itu poin penting pertama. Walaupun tentu saja kita tetap harus kawal ya. Karena kan kekuasaan itu kan nyaman, bro. Kalau bisa berkuasa selama-lamanya kenapa tidak dilakukan? Dan itu juga ada di dalam sejarah kita sendiri. Ya itu nggak jauh-jauh. Betul. Zamannya Orde Baru, gitu kan? Orde Lama juga begitu. Orde Lama juga seperti itu. Ordenya Soekarno gitu ya. Nah itu artinya kita sendiri punya pengalaman sejarah bangsa kita sendiri punya pengalaman kalau kita sudah nggak mau perpanjangan masa jabatan mengakibatkan otoritarianisme penuh dengan macam-macam lah, KKN paling enak dengan nyebutnya kayak gitu. Betul sekali bahwa kita punya pengalaman, dan pengalaman di mana presiden itu tidak dibatasi kekuasaannya itu sebetulnya itu pengalaman yang buruk. Bukan hanya pengalaman buruk untuk bangsa Indonesia, bahkan si presidennya itu sendiri. Bahkan Soeharto itu meninggal dalam keadaan tersangka. Tersangka. Itu kan presiden bagaimanapun ya itu harga dirinya gimana gitu sebagai seorang yang paling berkuasa selama 32 tahun yang mengakhiri kekuasaan dengan buruk, lalu kemudian bahkan meninggal dengan buruk. Soekarno juga demikian, itu buruk sekali. Tidak smooth gitu loh kekuasaannya. Itu terjadi karena salah satunya adalah karena kekuasaannya yang tidak terbatas ketika itu. Perlawanan juga kuat, dipermalukan gitu loh. Tapi memang gagasan soal memperpanjang masa jabatan dan segala macam ini kan di akhir-akhir Orde Baru itu kan juga memang digembor-gemborkan oleh Harmoko kan. Dia meyakinkan masyarakat untuk supaya Soeharto maju lagi terus menerus ya kan, repelita dan segala macam untuk kemudian, karena alasannya waktu itu Indonesia menghadapi krisis dan hanya Soeharto lah yang kemudian bisa artinya selalu ada ini alasan kayak tadi pemulihan ekonomi akibat COVID, ada perpindahan ibu kota, jadi selalu ada justifikasi ya. Krisis itu kayak semacam dikapitalisasi atau dimodifikasi untuk menjadi justifikasi gitu-gitu ya. Tadi seperti Soeharto itu kan ada repelita kan. Kalau ini berhenti kekuasaan ini nanti tidak lanjut. Tapi akhirnya pada ujungnya ya kan kita tahu bahwa kekuasaan orang yang mendapat kekuasaan begitu lama itu artinya kekuasaan itu berputar-putar di sekitar dia, sumber daya macam-macam, dia semakin kuat kan, menguasai apa. Lalu kemudian setelah itu kan muncul korupsi macam-macam dan negara ambruk ketika itu. Dan ketika negara ambruk itulah kemudian orang berpikir ini salah satu penyebabnya adalah karena kekuasaan tidak dibatasi. Lalu kemudian muncul amandemen membatasi kekuasaan hanya 2 periode. Jadi amandemen itu adalah amanat utama reformasi. Kekuasaan dibatasi 2 periode itu amanat utama, salah satu amanat utama reformasi. Narasi-narasi yang muncul itu kan begitu mirip ya. Ada krisis, kemudian ada narasi soal Mesias gitu, bahwa yang bisa menyelamatkan hanya si A atau hanya si B. Hari ini narasi yang muncul adalah narasi orang baik begitu ya. Kemudian rezim orang baik sama-sama Orba tuh kalau disingkat, yang satu Orde Baru, yang satu orang baik. Tapi maksud gue, apakah kemudian narasi itu cukup untuk menjadi justifikasi si orang yang baik ini untuk terus-menerus memegang jabatan atau tidak gitu?
Ini sebetulnya kalau kita lihat ya negara-negara yang tidak demokratis, yang otoritarian, itu biasanya itu dengan alasan-alasan yang baik. Iya. Bahkan Hitler itu kan alasannya baik. Untuk Jerman dari pemurnian manusia baru. The Führer. Iya, alasannya baik. Soeharto juga demikian. Soeharto mewarisi krisis ekonomi dari Orde Lama, lalu kemudian dia ingin mengubah itu, melakukan pembangunan. Dan itu terjadi oleh para diktator tertentu ya. Diktator dimanapun gitu, alasannya itu baik. Jadi intensinya itu baik. Yang mereka lupakan adalah prosedur. Makanya di dalam demokrasi itu selain intensi, itu prosedur itu sangat penting. Exactly. Jadi misalnya kalaupun kita punya pemimpinnya itu filsuf nabi atau apalah sekelas yang sangat suci begitu. Ya tetap kita harus perhatikan prosedurnya, yaitu bahwa dia hanya berkuasa 5 tahun atau bisa diperpanjang sekali lagi setelah itu selesai. Mau dia sebaik apapun. Karena kalau kita bicara intensi, kalau misalnya kalau dia orang baik, lalu kita ubah nih jadi 3 periode. Bagaimana kalau setelah 3 periode yang muncul bukan orang baik? Iya, karena baik kan jadinya subjektif, relatifly banget ya. Dan ya itu yang akan terjadi. Jadi kekuasaan demokratis itu ya dia tidak memandang dia orang baik atau bukan. Dan di dalam demokrasi itu kadang-kadang orang dipaksa untuk baik. Karena dia harus dipilih lagi. Dia harus dipilih lagi, dia harus meninggalkan dia cuma 10 tahun. Kemudian dia disorot. Tapi kalau kita kemudian menghilangkan prosedur-prosedur itu, suatu ketika tiba-tiba yang muncul tidak baik, kita akan 15 tahun di bawah kekuasaan tidak baik. Gue jadi penasaran gini bang, katakanlah gue menempatkan diri gue jadi orang yang sangat sederhana dalam berpikir. Kemudian gue bilang begini, gue mikir begini, kalau emang kemudian orangnya baik, kemudian kekuasaannya baik, loh ya kan nggak apa-apa, nggak harus dibatasin, kan gitu ya. Kalau secara pragmatis kan tandanya orang akan mikir begitu, ya kenapa harus diberhentiin orangnya, baik-baik aja selama ini gitu. Syukur dapat pemimpin yang baik nih, gitu kan. Dia bisa aja bilang juga kemudian orang yang sama sekali berpikir dengan sederhana, ya contohnya aja Orde Baru, gara-gara kekuasaannya tidak dibatasi, kemudian Indonesia bisa punya gedung yang tinggi, bisa punya jalan tol yang bagus, infrastruktur yang ini, yang itu dan segala macam. Tapi apakah itu cara berpikir yang benar ataukah gimana gitu? Maksud gua coba ya bayangin kalau dari perspektif orang kebanyakan. Tapi orang kebanyakan tadi di survei nggak kayak gitu berpikir. Ada orang menganggap bahwa sistem politik itu hanya instrumen sesuatu yang lain di luar dirinya. Katakanlah demokrasi ini instrumen untuk kesejahteraan. Tapi mereka yang umumnya yang menganggap bahwa sistem politik itu hanya instrumen, demokrasinya hanya instrumen, itu justru yang bisa menjerumuskan kita ke dalam sistem yang otoritarian. Jadi demokrasi sebagai alat pembangunan, alat kesejahteraan. Padahal seharusnya nggak kayak gitu ya. Kalau menurut idealnya ya nggak kayak gitu, karena kalau kita menganggap ini instrumen, lalu kalau kita melihat ada situasi di mana masih ada orang yang tidak sejahtera misalnya, lalu kita salahkan sistemnya. Karena itu jangan demokrasi deh, kita pakai sistem Arab Saudi saja, karena ini tidak membuat orang sejahtera. Kita pakai ala Brunei Darussalam misalnya, atau Cina atau Korea Utara. Itu orang akan berpikir ke sana dan itu jauh lebih buruk. Ya betul bahwa demokrasi itu memang kadang-kadang tidak langsung ya kesejahteraan itu muncul. Karena kan demokrasi ini bicara tentang sistem politik kan, tentang bagaimana orang bisa menyuarakan pendapatnya secara bebas dan lain-lain. Kadang-kadang kesejahteraan tidak bisa langsung muncul dari situ. Tetapi kalaupun tidak muncul itu kesejahteraan, dia tetap penting pada dirinya. Saya tetap penting untuk bersuara. Yes. Dia tidak bisa karena alasan ada kelaparan, dibatasi dulu suaranya. Nggak bisa begitu. Karena suara ini, ya kelaparan memang diatasi, tapi suara yang biar orang bebas ini juga sama pentingnya gitu. Bukan untuk kemudian saling menegasikan satu sama lain gitu ya. Jadi demokrasi itu secara proses dan tujuan harus bareng-bareng ya. Nggak boleh demokrasi dipandang sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Dia tujuan pada dirinya sendiri. Kebebasan saya bersuara. Itu memang tujuannya, saya diberikan kebebasan. Karena kalau Anda punya uang nih bro, banyak gitu, berjuta-juta, tapi nggak boleh nonton
kamu nggak boleh nonton jalan-jalan. drakor misalkan. Kamu nggak boleh dibatasin, drakor itu kafir. Iya. Kamu nggak boleh menonton atau apa namanya kamu Berserikat berkumpul. kamu nggak bisa berserikat berkumpul. Exactly. Bacaanmu ditentukan oleh iya. negara. Ya buat apa itu? Gaya rambutku ditentukan sama Iya, negara. ditentukan oleh Exactly. negara. Jadi kamu membaca itu juga sesuatu kebutuhan. Ya hak. Penting. Ya kebebasan. Ya. Exactly. Jadi pertanyaan gue begini, pertanyaan gue adalah dengan adanya penolakan ini, balik ke penolakan mahasiswa yang tidak sepakat dengan masa perpanjangan, kemudian ini dihembuskan oleh elit, kemudian tidak ada jaminan juga kalau presiden sudah mengatakan ini nggak diperpanjang lagi, tetap pemilu sama, terus apa yang bisa kita lakukan? Dalam pengertian kita sebagai orang-orang yang tentu sangat mendukung demokrasi gitu ya, dan tentu hak dasar tadi pembelaan, apa yang bisa dilakukan untuk melihat dalam konteks gimana nih, apakah cukup dengan statement Jokowi kemudian kita percaya aja atau gimana? Ya tentu saja nggak bisa langsung percaya begitu saja, kita harus tetap kritis. Saya kira gerakan mahasiswa, gerakan kita di medsos macam-macam itu kita harus tetap menunjukkan bahwa ini ada penolakan kalau sewaktu-waktu gagasan itu muncul. Jangan lupa bahwa kadang-kadang satu gagasan untuk kembali ke era otoritarian itu muncul sekarang, kemudian hilang, nanti kemudian muncul lagi. Misalnya gagasan soal pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung ingin dihapus ya. Jadi MPR lagi ya. Itu kan gagasannya sejak SBY sudah ada. Ya, dipilih secara mufakat ya. Ada gerakan publik. Lalu kemudian muncul lagi, ke depan muncul lagi begitu. Dan saya melihat bahwa ada kecenderungan elit kita itu semakin lama semakin tidak punya rasa malu begitu. Ya. Dan publik jelas-jelas menolak gitu, tapi mereka tetap menyuarakan. Itu artinya mereka semakin hilang rasa malunya. Demi kekuasaan hilang rasa malunya. Kalau di zaman dulu saya kira masih hati-hati orang. Kalau bersuara begini, ya dia janganlah kontra banget begitu ya. Ada pertimbangan itu. Tapi sekarang ini semakin lama semakin karena itu saya kira suara kritis itu harus terus ada ya, terus di ini. Walaupun saya juga ya itu tadi saya mengapresiasi bahwa presiden sudah mengatakan itu, saya kira itu pernyataan yang sangat baik. Ya, tapi nggak cukup dari sana ya. Terus terakhir dari gue ya, kalau melihat dari sisi lu kan sekarang jadi PhD candidate ya untuk politik gitu kan. Lalu dalam filsafat politiknya sendiri, sebenarnya mengapa sih kekuasaan itu harus dibatasi? Mengapa sih demokrasi juga kemudian tidak kemudian diserahkan saja ke suara rakyat? Kalau rakyat kemudian setuju ada orang baik bisa memimpin, kenapa enggak gitu? Kenapa sih secara by the fact itu kan demokrasi kan majority winner, majority voter will rule gitu kan. Itu gimana? Nah, satu ini biar nyambung. Ya. Kalau tadi pertanyaan Mas Abi, kenapa sih kekuasaan harus dibatasi? Ya. Pertanyaan gue ini nyambung ya. Kalau kekuasaan nggak dibatasi, terus apa dampaknya buat kita? Nah, itu mungkin ya kayak gitu ya. Buat penutupan aja biar asik. Ini pertanyaan penting ya. Kalau kita baca sejarah tentang demokrasi itu kan biasanya setidaknya ada 3 sistem politik itu. Yang pertanyaan utamanya kan siapa yang akan memimpin? Ada yang mengatakan bahwa yang memimpin itu yang berkuasa itu satu orang saja. Itu yang kemudian muncul dalam bentuk monarki. Kerajaan. Jadi cuma dia yang memimpin satu-satunya. Ada yang mengatakan segelintir orang saja, para elit yang disebut teknokrasi. Kemudian yang ketiga orang banyak yang memimpin. Itulah yang kita sebut sebagai demokrasi. Teokrasi di mana di posisi? Teokrasi ya mirip sama monarki juga. Para raja itu kan mengklaim juga bahwa dia ini utusan Tuhan. Mirip ya. Negara teokrasi seperti Arab Saudi kan ya juga kerajaan. Kalau ada yang ngaku dia titisan Tuhan, gue pengen lihat tangannya bolong apa? Jadi kemudian pertanyaannya, kenapa demokrasi menjadi pilihan yang paling baik? Dulu dikritik itu negara Athena, negara kota di Athena yang demokratis, dikritik oleh para filsuf besar, Aristoteles, Plato dan lain-lain itu mengkritik. Plato mengatakan ini sistem demokrasi ini aneh.
publik itu kan bodoh. Bagaimana kekuasaan diserahkan kepada orang bodoh? Iya. Iya. Kalau Aristoteles masih agak dikit pesimisnya, nggak terlalu. Dia mengatakan bahwa orang banyak ini umumnya adalah petani atau orang-orang miskin. Ya. Mereka sibuk dan mengurusi dirinya sendiri. Ya. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan publik. Karena kalau mereka ada waktu luang itu akan digunakan untuk bekerja. Kalau mereka berhenti bekerja, mereka bisa mati, tidak kelaparan kan. Jadi, jadi kita menyerahkan kekuasaan kepada orang yang tidak mau memikirkan publik, orang banyak. Iya. Nah, tapi para pendukung demokrasi mengatakan bahwa demokrasi, sistem pemerintahan apapun itu kan tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran publik kan. Dan yang paling tahu bagaimana mensejahterakan dirinya itu adalah publik itu sendiri. Ya. Jadi, dan mereka percaya bahwa publik itu kalau diberi kesempatan untuk bicara, diberi kesempatan untuk berpikir, maka mereka lambat laun akan memperbaiki dirinya. Jadi mungkin kita tahu ya, kalau kita survei ya, masyarakat yang hidupnya itu di zaman Orde Baru, di mana kebebasan berpendapat itu dikekang, itu agak beda loh pendapatnya dengan masyarakat kita yang sekarang lahirnya di era sekarang ini. Itu di era kebebasan informasi, beda itu cara berpikirnya, Bu. Jadi kira-kira para pendukung demokrasi mengatakan kalau publik ini dikasih kesempatan untuk bicara, dikasih kesempatan untuk mengakses informasi, maka level pengetahuan mereka akan naik. Itu yang terjadi sekarang. Masyarakat kita yang mungkin orang mengatakan masyarakat kita bodoh, gampang diatur. Nyatanya secara hasil survei menolak. Mereka puas terhadap kinerja Jokowi, tapi menolak Jokowi diperpanjang. Exactly. Itu kecerdasan itu menurut saya yang muncul dari publik kita. Thank you banget ya. Kalau menurut gua, meskipun dia ini episode menurut gua cukup spesial gara-gara memang ada satu kejadian kemarin. Mungkin di sini kita juga beda secara politik, pandangannya berbeda. Misalkan lebih sosialis, misalkan lu lebih liberalis, gua lebih green. Tapi bukan berarti kemudian kita baku pukul gitu. Enggak dong. Kita bisa diskusi. Dan hanya demokrasi yang menyediakan sarana karena bisa bertemu kayak gini, dan karena gue merasa diri gue bukan yang paling benar, barangkali ada kebenaran juga dari Saidiman atau dari lu, Jess. Sehingga di demokrasi itu mungkin kalau misalkan teokrasi atau misalkan monarki tadi bisa jadi ya nggak penting lu, karena kebenaran hanya di diri gue sendiri. Ya pada akhirnya mungkin kita bisa menyepakati untuk gak bersepakat di beberapa hal gitu ya, tapi kemudian di titik-titik yang lain kita bisa satu suara, kita gitu ya. Kita bisa berdebat di soal apakah Jokowi yang tadi hasil survei masyarakat puas, kita bisa berdebat di situ, tapi bahwa kemudian sama-sama menolak 3 periode kan juga satu fakta yang menarik. Oke, thank you banget. Mantap. Saidiman, Ahmad membuat malam kita setidaknya gua bisa disampaikan, dan di Hamburger kita punya selalu sebagai ruang untuk demokrasi kita pertahankan. Di Hamburger kita punya satu semangat di mana kita akan bela sampai mati bahkan hak kamu untuk bersuara gitu. Jadi kita bisa berbeda sama sekali, kayak pendapatnya siapa ya? Lupa namanya. Juga lupa. Filosof politik lah. Voltaire. Thank you so much. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Thank you, man. Bye. Thank you.